Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, pertama-tama sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita semua masih bisa ketemu lagi, berkumpul lagi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Ya, selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan kita berharap semoga ketika kita berjumpa dengan beliau, di mana dalam keadaan beliau mengenal kita sebagai bagian daripada umatnya, maka kita memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam agama Islam, dalam jalan kebaikan, dan ketika kita menghadap kepada Allah, maka semoga Allah tidak melihat kecuali yang baik-baik daripada kita. Dan Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Ya Rabbal Alamin. Langsung saja mungkin. Insya Allah hari ini Nadia akan sedikit menyampaikan tentang hijrah challenge. Materi Nadia dapat dari kajian waktu itu sama Ustadz Wimar. Kalau saya tanggal 6, udah lama ya. Jadi Nadia bagikan insya Allah untuk kita semua. Oh ya, kalau misalnya mau pada ikut ada kelas Ustadz Wimar, ada namanya ngeslow. Kalau yang waktu itu kan ngefast ya, kalau sekarang ada ngeslow. Jadi kalau teman-teman mau ikut, bisa coba cek Instagram beliau. Oke. Lanjut, tadi tentang hijrah challenge ya. Kita tahu bahwasanya proses dari yang namanya hijrah itu dimulai dari yang namanya ketidaktahuan, dari yang namanya ketidakpahaman. Nah, dari ketidaktahuan ini, di dalamnya itu akan muncul yang namanya rasa penasaran atau kayak pengen tahu gitu, rasa pengen tahu gitu. Di dalamnya kita berharap kita bisa berpindah dari yang namanya nggak tahu menjadi tahu. Dimana di sini, di tahap ini kita berharap nggak cuma sekedar tahu doang. Kita pengen juga dari apa yang kemudian kita tahu, kita juga bisa mengamalkannya gitu. Karena kayak nggak ada apa-apanya kalau misalnya kita tahu banyak hal, tapi kita nggak mencoba untuk ngamalinnya gitu, sekecil apapun hal itu ya. Tentu ini adalah nasihat untuk Nadia pribadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, dari yang namanya bisa, belum tentu itu akan menjadi habit yang kemudian jadi kebiasaan yang bakal mengakar di diri kita. Dan dari sini pun kita harus pahami bahwasanya ketika kita belajar sesuatu, kita tuh kayak udah ngerasa hebat banget atau ngerasa ya udahlah tahu semuanya tahu gitu. Padahal sebenarnya emang belum gitu. Nah, sebenarnya proses ini tadi itu tuh adanya di awal, masih di posisi awal gitu. Posisinya di sini adalah kita lagi memindah dari apa yang kita tahu, kita lagi memindah dari apa yang kita nggak tahu, jadi sesuatu yang kemudian kita tahu. Gitu. Tapi dari proses belajar ini tadi, belum tentu kita bisa mengubah dari yang tahu menjadi bisa. Karena di sini prosesnya udah beda lagi. Ya, pusing ya. Ini. Jadi ada proses tidak tahu nih, tidak tahu, ada bisa. Gitu. Jadi proses dari mengubah dari yang nggak tahu menjadi tahu itu ada belajar. Ketika kita ngubah dari proses tahu untuk menjadi bisa itu ada namanya memulai atau berlatih atau actionnya gitu. Kan gini, orang yang pengen tahu itu caranya adalah salah satunya belajar. Tapi kalau orang yang kepingin bisa, itu salah satunya caranya adalah memulai atau berlatih. Gitu. Dan di sini
posisi ini tuh bisa dikatakan resikonya lumayan besar, tantangannya gitu lumayan berat gitu menurut Nadia. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kita udah bisa ngelakuin sesuatu atau kita udah bisa ngamalin, tapi belum tentu itu akan jadi terbiasa. Gitu berarti tambah ya. Tidak tahu, tahu, bisa sama terbiasa. Gitu. Maka di tahap ini kita harus gemar untuk yang namanya mengulang. Kita harus gemar yang namanya ya konsisten untuk terus beramal gitu kan, mengulang amal-amal gitu. Perbuatan sehingga hal tersebut bisa jadi mengakar dalam diri kita atau menjadi sesuatu yang otomatis gitu, otomatis kita kerjakan terus-menerus gitu. Nah, dari proses tadi yang pertama awalnya nggak tahu ya, terus berlanjut dengan belajar kita menjadi tahu. Kemudian dari yang namanya kita tahu tadi, kita coba untuk memulai atau berlatih untuk kemudian menjadi bisa. Yang ketiga ya bisa. Dan yang alhamdulillah kita bisa, misalnya yang sesuatu yang kita bisa tadi, kalau kita usahakan terus-menerus kita ulang gitu kan, terus-terus kita pertahankan supaya nantinya menjadi hal yang terbiasa kita lakukan. Dari proses panjang ini semua tadi, ternyata ada proses yang kalau Nadia katakan itu lumayan berat ya bagi Nadia pribadi. Apa itu? Kalau misalnya kita amatin tadi dari proses panjang ini semua, ada tadi yang namanya memulai. Memulai. Nah, menurut Nadia memulai di sini adalah proses yang sangat menakutkan, mengerikan bagi Nadia ya, Nadia pribadi. Jadi kita coba ada contoh misalnya gini. Waktu buku antologi pertama Nadia yang sama Najmah sama Kak Puput, itu tuh proses yang mana pada akhirnya Nadia memutuskan untuk oke, Nadia ikut nulis itu lama banget yang pada akhirnya Nadia memutuskan untuk ikut nulis. Kayak Nadia rasa tuh ya udah Nadia ketika nulis buat di-post dan ya udah semau Nadia gitu, maksudnya nulis, nge-post ya oke udah gitu Nadia lakuin. Tapi kayak terjun langsung untuk menulis Nadia waktu itu belum berani gitu. Padahal Nadia sebenarnya tahu kalau ini nih ada cita-cita Nadia dari dulu menjadi penulis habis itu bisa nerbitin buku gitu. Padahal Nadia tahu itu adalah cita-cita Nadia. Pokoknya di sini tuh di waktu itu maksudnya, di waktu itu Kak Puput tuh kayak berhasil buat Nadia ngambil langkah untuk ikutan dengan segala macam petua. Dengan segala macam apapun lah sama Kak Puput disampaikan ke Nadia, yang pada akhirnya Nadia berhasil memutuskan, oke, Nadia ikut gitu. Nah, pembicaraan waktu itu tuh lama banget. Kalau Nadia kasih tahu nih, dari habis zuhur kita makan di bawah. Habis itu pembicaraannya berlanjut sampai azan asar. Pas azan asar itu Nadia putuskan, oke Kak, Nadia ikut gitu. Jadi lama banget. Sama ada waktu itu, sama Kak Nimah ya. Ada waktu itu Nadia juga itu Nadia takut. Padahal belum Nadia mulai tapi udah Nadia takut duluan gitu. Padahal belum coba tapi udah takut duluan gitu. Nadia insya Allah masih belajar nih. Gimana caranya? Ya udah coba dulu gitu, jangan takut tapi coba dulu. Dan Nadia lagi belajar banget nih. Oke, lanjut, maaf jadi cerita panjang. Ya. Nah, di sini disebutin sama Ustadz Wimar ada buku review buku dari Joseph Campbell. Joseph Joseph Campbell ya. Iya, mohon maaf. Joseph Campbell, ya itulah pokoknya. Yang judulnya The Hero with a Thousand Faces atau Face ya, entahlah. Intinya tentang 17 siklus kebiasaan manusia. Dan Ustadz Wimar nyampainya bahasa Inggris kan, di situ poin-poinnya bahasa Inggris. Tapi di sini coba Nadia ituin intinya ada 12 siklus kebiasaan manusia dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada namanya dia pengen tahu, ya kan? Setelah pengen tahu dia mencoba untuk belajar. Setelah belajar akhirnya menjadi tahu. Dari tahu ada rasa pengen berubah gitu. Setelah pengen berubah, mulai berubah di situ. Setelah mulai berubah, ada namanya krisis. Setelah krisis, akhirnya bisa. Nah, setelah melewati krisis, bisa akhirnya. Habis bisa baru menjadi pembiasaan. Habis pembiasaan, akhirnya terbiasa. Habis terbiasa, terjadilah perubahan hidup.
dan terakhir perubahan lingkungan. Di dalam 12 siklus tadi, ternyata ada satu tahap yang di situ bisa dikatakan juga lumayan berat, sama kayak tadi yang Nadia sampaikan di depan, memulai. Ya, ternyata krisis. Krisis juga itu berat juga, lumayan berat. Karena di tahap ini, kita lagi ngelawan yang ada pada diri kita, gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat adanya kita semua di sini, Allah pertemukan gitu kan, Allah kumpulkan, itu semua nggak lepas dari yang namanya proses panjang kehidupan kita di sebelum-sebelumnya. Itu proses proses kebaikan yang mana insya Allah sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini masih kita terus usahakan supaya terus menjadi baik. Nah, dengan proses yang mana sampai saat ini kita masih terus usaha tadi, untuk menjadi baik tadi, untuk menjadi bermanfaat, untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Mmm, ya meski mungkin pada proses ini ada aja yang belum lurus, ada aja mungkin sedikit celah nodanya, tapi ya udah dari itu semua usaha aja gitu, usaha terus. Dan kita yang mana masih sama, yaitu menjadi tadi, maksudnya masih dalam proses untuk perbaikan diri, yang mana kita ingin sama-sama terus untuk meluruskan tujuan hidup yang sejatinya tuh cuma untuk Allah doang, gitu, cuma untuk Allah doang. Nah, dalam proses panjang kehidupan ini, Allah tuh tahu, gitu kan. Allah tuh tahu, ini nih hambanya tuh sering lalai, gitu, sering banget lalai, gitu. Maka diberikannya sama Allah saudara-saudara yang terus membersamai langkah kita, saudara yang mengingatkan kita dalam kebaikan, saudara yang mengingatkan kita dalam kesabaran, kan, dalam berjuang buat bisa terus sama-sama sama Al-Quran, bisa terus bersama dengan Al-Quran. Maka semoga dari bersamanya kita dengan saudara-saudara ini, maka lalainya semoga perlahan bisa sirna, ya seenggaknya bisa berkurang lah, gitu. Nah, terus Allah juga tahu nih, hambanya ini nih masih belum bisa istiqomah yang benar gitu. Maka Allah hadirkan momen-momen yang menjadi penggugah jiwa kita. Mungkin barangkali dari ayat-ayat yang kita baca, kan tiap harinya kita baca, mungkin dari situ Allah sisipkan untuk menggugah jiwa kita. Yang mana pada akhirnya Allah akan masukkan ke dalam hati kita kelembutan, hingga istiqomah adalah menjadi kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan. Allah juga tahu nih, hambanya nih masih banyak banget ngelakuin dosa. Tuh, maka Allah sisipkan rasa gelisah di dalam hati kita, yang mana membuat kita ketika melakukan hal yang Allah nggak suka tuh kayak tiba-tiba langsung astagfirullah, ya Allah ampuni, gitu. Kita beristighfar, mohon ampun sama Allah, habis itu kita bertobat. Gitu ya. Ya, semoga Allah tuntun kita terus, ya, tuntun kita terus untuk bisa istiqomah sama Al-Quran, gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa Nadia sampaikan, sedikit dan sederhana, tapi insya Allah dari apa yang Nadia sampaikan bisa diambil manfaat ya. Semoga semakin lurus hati kita ya, semoga semakin bersih juga hati kita, semakin murni juga niat kita di sini. Mungkin terbiasa kita dalam melakukan hal-hal kebaikan, dari yang hal terkecil aja sampai hal terbesar. Karena pada hal-hal kebaikan yang kita usahakan, di dalamnya Allah akan sisipkan keberkahan. Kita boleh banget lelah gitu. Tapi tersebab keberkahan yang Allah kasih, yang Allah berikan, semoga hati kita menjadi lapang karenanya. Tuh. Mungkin usaha pun kita belum yang sempurna-sempurna banget, masih ya proses lah gitu. Tapi sebab keberkahan yang Allah turunkan, kita bakal sadar bahwa Allah yang memampukan kita semua di sini gitu. Jadi bukan sama sekali dari sebab kemampuan kita gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Nadia sampaikan. Atas segala kurangnya Nadia mohon maaf. Semoga dari apa yang Nadia sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Tapi di sini bukan apa-apa. Nadia lagi nasihatin diri Nadia sendiri. Ya, atas segala kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.